di dalam beberapa kali kesempatan ya, di kolom komentar tuh orang suka nyuruh aku debat gitu. Seringnya ya disuruh debat, "Coba debat tentang" ya pokoknya topik-topik seputar agama gitu untuk debat sama siapa gitu. Personally aku tuh nggak tertarik berdebat, maksudnya dengan format debat, karena debat itu kan tujuannya bukan untuk, reaching mutual understanding gitu, bukan untuk saling mengenal dan memahami, tapi debat itu untuk saling membuktikan benar sembari mematahkan argumen satu sama lain gitu. Jadi, eee, tidak tidak dalam forum di mana, kita berupaya mencari jembatan kompromi gitu, tapi kayak menyerang satu sama lain. Aku nggak tertarik berdebat, itu juga karena aku, nggak punya kepentingan gitu. Aku nggak punya kepentingan untuk orang tuh harus percaya sama aku gitu, harus ngikutin apa yang aku bilang gitu. Nah nggak ada, aku nggak punya kepentingan itu. Jadi kalau mau nggak percaya sama apa yang aku bilang ya itu nggak apa-apa gitu. Kalau mau dengerin aku ya terima kasih gitu, terima kasih sudah menyimak. Kalau nggak mau pun nggak apa-apa gitu. Kalau setuju sama aku ya nice gitu, kita sepemikiran, sefrekuensi. Tapi kalau nggak setuju juga nggak apa-apa gitu. Aku juga nggak punya kewajiban untuk mengikuti persetujuan siapa gitu. Jadi ya terserah aku dan penonton juga terserah penonton gitu. Ada beberapa kritik yang dialamatkan ke aku, katanya Kumaila itu melakukan penghasutan gitu, memanipulasi, membuat orang bingung, mendangkalkan akidah pokoknya dan hal-hal yang kayak gitu. Ya well, internet is an open world, jadi apa yang aku sampaikan tuh bisa dicek, bisa dibantah, kalau nggak suka ya bisa nggak ditonton gitu, atau bisa kan kalau di YouTube kan ada jempol ke bawah gitu. Lagian juga aku nggak punya daya dan kuasa untuk maksa orang nonton aku gitu, apalagi maksa untuk setuju sama aku. Kadang orang juga, gampang banget gitu nyuruh, "Ini makanya ketemu si ini, undang debat," gitu. Sebenarnya gini loh, ngundang siapa aja gitu, ngundang orang itu tuh butuh resource ya, butuh modal, bukan cuma modal uang gitu, tapi harus ngepasin jadwal juga. Ya modal waktu gitu ya, harus tentuin tempat, terus kan harus ada peralatan ya, ada equipment, kamera dan lain-lain, ada operator gitu yang mengoperasikan kamera. Jadi bukannya nggak mau ya, emang kan, resource-nya terbatas gitu, modalnya terbatas ya. Ya mau itu modal uang, tempat, atau waktu itu kan terbatas gitu. Atau kadang sering juga ditantang debat tapi sama nggak tahu siapa gitu di kolom komentar, "Sini kalau berani jangan ngomong sendiri, debat sama gue." Ya, padahal aku nggak tahu itu siapa gitu, kenapa aku harus nurut sama dia, kenapa aku harus debat sama dia gitu, untungnya apa buat aku, kadang aku nggak ngerti juga sama, jenis orang yang sangat self entitled sangat self entitled kayak gitu. Kayak ngerasa dirinya penting banget untuk, orang lain yang nggak dia kenal tuh dia ngerasa penting banget gitu. Terus kan kadang orang demand aku gitu, nuntut aku untuk debat sama orang yang kontra sama aku. Tapi terakhir aku ada kontak sama orang yang kontra sama aku tuh aku nggak aman ya, aku di-doxing, nomor aku disebar, udah ketemu ya aku digenitin, terus, aku abaikan, aku malah difitnah macem-macem gitu. Padahal sebelum ketemu gombal banget gitu. Nah ini jadi pelajaran banget buat aku, bahwa merasa takut itu penting gitu ya, penting supaya aku tetap aman. Jadi, ketika orang nggak setuju sama ide, pada suatu pendapat, pada suatu gagasan, kadang-kadang yang dia nggak suka tuh jadinya bukan pemikirannya doang, tapi sama orangnya juga gitu. Jadi sikap yang muncul tuh bukan ingin mematahkan pandangan aku atau pendapat aku, tapi juga mematahkan akunya gitu. Tadinya sikapku ya nggak masalah gitu, ketemu dan ngobrol sama siapa aja asal waktunya pas gitu. Tapi sekarang aku nggak gitu lagi, aku ngerasa aku harus baca situasi, kalau ada potensi situasi nggak aman, dan situasi nggak aman itu nyata ya, apalagi jika kontakannya di luar dunia maya gitu, di dunia fisik. Karena gini, meskipun aku nggak merasa memusuhi siapapun, dan aku merasa aku nggak cari musuh, tapi ada nih orang-orang yang ngerasa aku tuh musuh mereka gitu, padahal aku nggak kenal mereka. Ya ini mungkin salah satu contoh parasocial relationship ya. Bercanda. Tapi beneran, kayaknya ini contoh yang, tepat gitu.
Kembali ke ngomongin debat, dengan format debat, this is what usually happen. Terutama ketika berdebat mengenai konsep agama, Tuhan, dan nilai-nilai dalam agama, kita tuh dalam debat yang kayak gitu, debatin hal-hal itu, kita tuh nggak akan bisa mencapai mutual understanding. Hal-hal yang kayak gini soalnya nggak akan pernah bisa dibahas secara ilmiah ya. Ilmiah dalam arti saintifik ya, bukan ilmiah dalam bahasa Arab yang berarti punya sandaran ilmu gitu. Apalagi kalau misalnya argumen-argumen pendukungnya itu ya berupa dalil-dalil dan argumen teologis. Karena dalil-dalil itu bisa terlalu ambigu dan argumen teologis itu ya terlalu abstrak dan bisa sangat subjektif gitu. Atau terlalu eksperimental. Dan karena lingkup ranah argumennya terbatas, yang sering terjadi, jadinya diserang juga nih jadinya orangnya gitu, lawan pendebatnya. Kalau misalnya kalau pemikirannya agak ateistik gitu atau agak sekuler, nanti yang akan diserang tuh identitas agamanya gitu. Misalnya ditanyain, "Kamu Islam enggak?" gitu. Yang mana ini tidak sesederhana kalau Islam jawab aja Islam, enggak jawab aja enggak gitu. Ya kita tahu, maksudnya kita sebagai warga Indonesia tahu implikasinya bisa tidak mengenakan gitu. Karena kan si pendebatnya ini maksudnya dia udah jelas kan, maksudnya dia mengidentifikasi dirinya beragama tertentu gitu. Terus dipertanyakan dengan maksud untuk menyerang gitu, untuk mematahkan idenya. Padahal kan sebenarnya ide itu tidak bisa dibantah dengan identitas gitu. Ya patahkannya dengan counter idea gitu. Nah ini juga sering terjadi sama aku lagi bahas apa tahu-tahu dibalasnya ini apa namanya masih Islam enggak gitu. Karena kalau dari itu berarti udah nggak Islam gitu. Nah itu kan udah kayak off topic jadinya. Nah dalam beberapa kejadian gitu ada forum debat agama yang akhirnya diwarnai kekerasan dan ancaman, atau dalam level damage ringan itu ya ada cemoohan, ada makian. Tapi ya tentu nggak semua ya, ada forum-forum debat yang respectful, yang kondusif, yang patuh membahas gagasan dan saling menjaga etika debat. Tapi gini, menjatuhkan mental lawan di dalam forum debat itu tuh hal yang biasa gitu. Mempermalukan, merendahkan itu biasa. Kadang malah emang strateginya begitu gitu buat jatuhin mental lawan dan bikin penonton tuh jadi kayak ada di sisi dia gitu loh, supaya penonton tuh misalnya ngetawain lawan debatnya atau iya hal-hal kayak gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu ini yang bikin menang atau kalah dalam debat itu seringkali bukan tentang gagasannya gitu, bukan tentang apakah yang didebatin itu beneran bener atau enggak gitu, tapi emang tentang orang-orang yang di pendebatnya. Menang debat itu bukan berarti pendapat dia yang benar, tapi ya karena dianya lebih jago debat dari lawannya gitu. Karena kebenaran itu bukan tentang siapa yang megang atau siapa yang menyampaikan. Kalau benar mah benar aja gitu, terlepas apakah ada yang mendakwahkan ataupun terlepas dari apakah tidak ada orang yang percaya pada kebenaran itu. Ya benar, itu benar aja. Apalagi kalau itu masuk ke ranah fakta. Fakta akan selalu jadi fakta terlepas kita percaya atau enggak, terlepas kita suka atau enggak. Realitas itu nggak pernah peduli sama perasaan kita. Realitas itu nggak peduli sama perasaan kita. Dunia ini berjalan apa adanya, bukan berjalan sesuai kemauan kita gitu. Ya mungkin kita bisa punya belief ya, kita punya kepercayaan, kita punya idealisme. Tapi apakah itu cocok dengan realitas tempat kita hidup, ya itu hal lain lagi gitu. Kebenaran itu tetap kebenaran, mau itu disampaikan dengan tenang dan percaya diri, ataupun disampaikan dengan grogi atau malu-malu, atau disampaikan dengan tegas dan berapi-api. Ya mau disampaikannya kayak gimana gitu, deliverynya, gesturnya, kebenaran itu tetap kebenaran. Dan begitu juga ketidakbenaran gitu. Jadi ketidakbenaran yang disampaikan dengan meyakinkan gitu, ya tetap aja gitu, tetap aja substansinya nggak benar. Makanya forum debat itu sebenarnya bukan forum gagasan, tapi kayak pertunjukan gitu, kayak talent show. Siapa yang lebih terampil mainin kata dan retorika, siapa yang lebih percaya diri, yang suaranya lebih enak didengar, penampilan dan gesturnya lebih enak dilihat, dan sebagainya. Dan biasanya di masing-masing kubu itu, penontonnya itu ya memang sudah ada fanbase-nya gitu, dan mereka menyimak bukan untuk mendengar counter argumen dari gagasan yang emang udah mereka pegang sebelumnya, tapi untuk menyaksikan jagoan mereka ini mengalahkan lawannya gitu. Kadang yang menang itu bukan yang logikanya kuat gitu, tapi yang bisa bikin lawan kelihatan gugup gitu, yang bisa bikin lawan kelihatan speechless.
atau yang bisa bikin penonton ketawa dan setuju, bikin penonton ngangguk-ngangguk. Nah, dalam dunia debat, persepsi yang kayak gini itu jauh lebih penting daripada isi. Dan publik itu lebih mudah terpikat sama yang tampilnya meyakinkan daripada sama yang misalnya dia ngomongnya pelan karena berpikir pelan dan hati-hati gitu, tapi dia jujur gitu. Tapi misalnya pemikirannya rapi. Kamu waktu kuliah ada nggak sosok dosen yang kalau ngomong tuh nggak menarik gitu, ngomongnya lambat, ngomongnya panjang gitu, elaboratif banget, detail dan panjang gitu ngomongnya, yang kadang kalau kita nggak nangkep gitu, kita ya dengernya tuh kayak ini bertele-tele banget gitu, atau suaranya pelan, atau ngomongnya tuh hesitant gitu, kayak ragu-ragu, kayak tersendat-sendat. Nah pokoknya ini dosen ini kalau ngajar, ya kita kalau nggak bosen, ya ngantuk gitu. Tapi kita tahu dosen ini nih pakar gitu, dosen ini ahli pada subjek pengajaran dia. Cuma ya dia tidak terampil perform gitu. Nah sementara itu kadang motivator itu bisa fasih sekali menyampaikan gagasan-gagasan yang sebenarnya cakupan levelnya itu hanya di permukaan, tapi sangat menggugah, sangat memotivasi, sangat menginspirasi, bikin kita optimis, bikin kita semangat. Karena memang motivator itu terlatih untuk itu, mereka terlatih untuk kasih performance public speaking yang menggugah gitu. Sementara dosen kan tidak dilatih untuk menghibur ya. Nah ini juga yang kadang bikin umat Islam dalam kultur intelektualnya sering tidak bisa membedakan penceramah dengan ulama gitu. Penceramah itu ya dilatih public speaking gitu. Sementara ulama itu kan sebenarnya literally kan artinya pakar ilmu ya. Sebenarnya secara makna artinya pakar ilmu secara umum, ilmu apa aja, tapi di sini biasanya dimaknakan sebagai pakar ilmu agama lah, pakar studi Islam, yang pada realitanya nggak gitu juga sih. Cendekiawan muslim itu kayaknya jarang disebut ulama gitu, disebutnya misalnya tokoh cendekiawan Islam gitu. Yang disebut ulama tuh di kultur kita biasanya kiai-kiai yang punya santri. Jadi memang nggak ada pakem yang gimana-gimana gitu untuk kualifikasi ulama itu gimana. Secara kultural tuh kita nggak punya pakem yang rigid. Padahal dua peran itu, penceramah dan ulama, itu sebenarnya ya sangat berbeda. Penceramah itu kan dilatih untuk bicara dengan gaya yang menggerakkan gitu, karena dakwah kan, mengajak gitu, supaya audiens merasa tersentuh, merasa terinspirasi gitu, atau merasa terhibur gitu. Sedangkan ulama dalam arti aslinya itu kan orang yang ahli dalam suatu bidang ilmu gitu. Bukan cuma ilmu agama, tapi ilmu pengetahuan secara umum. Tapi dalam konteks kita istilah ulama tuh ya gitu, kadang sering disempitkan hanya untuk pemuka agama. Dan karena masyarakat kita lebih menghargai yang pandai bicara gitu, yang pandai tampil daripada yang punya kedalaman berpikir, akhirnya yang disebut ulama jadi rancu nih, jadinya dikiranya yang tampil di panggung itu tuh ulama gitu, bukan yang rajin riset gitu, atau rajin menulis gitu, atau yang punya banyak karya. Nah pada titik ini kadang batas antara ilmu dan performa itu ya jadi kabur. Orang menilai kebenaran dari cara yang disampaikan, bukan dari isinya. Kalau disampaikan dengan percaya diri dan meyakinkan, orang langsung percaya itu benar. Kalau disampaikannya dengan ragu, pelan, atau terlalu teknis, ya orang kan kadang bosan dan merasa oh ya udah zoning out aja gitu. Padahal kan kebenaran tuh nggak diukur dari intonasi atau gestur gitu. Kebenaran itu ya tetap kebenaran meskipun diucapkan dengan terbata-bata, dan ketidakbenaran itu tetap salah meskipun dibungkus dengan pidato yang berapi-api gitu. Nah karena kita hidup di era yang serba visual dan cepat, di mana persepsi itu lebih penting daripada substansi, orang tuh kadang jadi nggak sabar gitu nunggu argumen yang disusun hati-hati gitu. Pengennya ada jawaban cepat, tapi juga terdengar cerdas, terdengar mantap, terdengar final nih, terdengar konklusif. Makanya banyak motivator atau pembicara atau influencer gitu yang bisa sangat meyakinkan, yang padahal kalau dicermati, kalau dibedah isi omongannya itu permainan kata aja yang level substansinya hanya ada di permukaan. Sementara orang-orang yang benar-benar menguasai bidangnya itu kadang tampak membosankan ya, karena mereka tidak dilatih untuk mengikuti pasar yang disukai audiens gitu.
Nah, debat agama itu juga akhirnya fungsinya jadi seolah beralih seperti panggung hiburan gitu. Orang datang bukan buat belajar, tapi orang datang debat, nonton debat gitu bukan buat belajar, tapi untuk melihat siapa yang bisa mempermalukan siapa gitu. Jadi mereka tuh cari cari sensasi intelektual gitu, bukan mencari pemahaman. Kemenangan diukur dari siapa yang bisa bikin lawannya kehabisan kata, atau siapa yang bisa bikin penontonnya tertawa, siapa yang suaranya lebih bulat misalnya, lebih dalam gitu, dan retorikanya lebih rapi. Padahal setelah debat selesai, ya gitu-gitu aja gitu. Dunia tidak berubah jadi lebih damai. Yang terjadi justru masing-masing pihak makin yakin bahwa kubunya benar dan yang lain salah. Aku pernah mikir ya, mungkin debat agama itu memang bukan tentang mencari kebenaran, tapi tentang mempertontonkan identitas gitu, untuk asserting dominance. Karena dalam topik-topik seperti agama dan nilai, orang tuh tidak cuma membela gagasan, tapi juga membela diri mereka sendiri. Kalau gagasan mereka dipatahkan, ya rasanya kayak diri mereka yang dihina gitu. Jadi yang dipertaruhkan tuh bukan cuma argumen, bukan cuma identitasnya dan pemikirannya, tapi juga harga dirinya, keyakinannya, dan bahkan keselamatan sosial gitu. Takut reputasinya rusak. Makanya wajar kalau banyak debat agama berakhir dengan serangan pribadi itu, bukan dengan klarifikasi intelektual gitu. Apalagi kalau misalnya udah ada dukung-dukungan tuh kadang pasca debat juga masih saling serang gitu, masih saling mempermalukan. Makanya aku tidak tertarik, bukan karena takut kalah ya, tapi karena aku tidak melihat gunanya apa gitu. Lagian aku juga nggak punya kepentingan untuk membuat orang percaya apa yang aku bilang, dan aku juga nggak punya kewajiban untuk menyenangkan siapapun gitu. Jadi kalau misalnya nggak setuju sama aku, ayo debat, ya nggak usah debat ya. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau setuju ya bagus, ya berarti sefrekuensi. Kalau nggak setuju nggak apa-apa gitu. Dan aku juga bukan hakim kebenaran gitu untuk menentukan siapa yang benar. Dan aku juga nggak menuntut validasi untuk berpikir seperti ini gitu. Secara pribadi aku lebih suka percakapan dalam bentuk diskusi dibanding perdebatan, karena di dalam percakapan tuh ya kita saling mendengar gitu, bukan cuma saling nunggu giliran bicara dan mematahkan argumen gitu. Jadi kita bisa, kalau dalam diskusi itu kita bisa saling mengenal konteks, saling memahami cara berpikir, bahkan kalaupun misalnya nggak sepakat ya, kita tetap bisa pulang dengan kepala yang lebih terbuka gitu. Karena ketika dalam diskusi itu kan kita menyetel diri untuk menyimak dan memahami. Sementara debat itu kompetitif gitu. Ada menang, ada kalah. Percakapan atau diskusi itu setara gitu. Ya dua orang ini setara, nggak clash gitu. Karena tujuannya untuk saling ingin mengerti. Kadang aku ngerasa kenapa juga gitu kita harus meyakinkan orang lain. Padahal ragukan aja dulu diri sendiri. Karena justru seringkali di ruang keraguan itu pengetahuan tumbuh gitu, kebijaksanaan juga tumbuh gitu. Karena di ruang ragu kita tuh nggak sedang mencoba jadi orang benar yang terlihat benar gitu. Dan mencari kebenaran tuh nggak selalu harus berarti mengalahkan orang lain. Karena pada akhirnya debat agama tuh aku rasa nggak pernah benar-benar soal Tuhan, soal kebenaran akan Tuhan. Yang dipertaruhkan itu justru ego manusia gitu. Siapa yang terlihat paling suci, paling logis, paling tidak tergoyahkan. Ya padahal kebenaran tuh kebenaran aja, kebenaran nggak butuh dibela. Tuhan nggak butuh juru bicara. Kalau sesuatu memang benar ya dia akan tetap benar tanpa ada yang memenangkannya lewat forum debat. Dan kalau debat agama itu, karena kalau debat agama itu kalau dari debat agama kita bisa menentukan kebenaran, kita udah akan satu suara dari dulu. Kalau dari pengalaman kamu nonton debat gimana? Ada nggak pembicara favorit gitu? Atau suatu forum debat tertentu atau event tertentu yang kamu suka, yang menurut kamu oke banget? Share di kolom komentar dong. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.